Assalamualaikum. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa ya, kita tetap prokes ya, protokol kesehatan ketat. Ingat 5M untuk menghindari wabah COVID-19. Semangat untuk kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nyeri. Ada yang tahu nyeri itu apa? Nah, nyeri merupakan sensasi yang rumit, universal dan individual. Dikatakan individual karena respon individu terhadap sensasi nyeri beragam dan tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Nah, bisa disimpulkan nyeri sebagai suatu sensasi yang tidak menyenangkan, baik secara sensorik maupun emosional. Di sini sudah paham apa artinya nyeri? Untuk selanjutnya, kita ke klasifikasi nyeri. Ada dua ya, yang pertama nyeri akut dan yang kedua nyeri kronis. Apa yang dimaksud dengan nyeri akut? Nyeri akut, nyeri yang dirasakan dalam waktu yang singkat dan berakhir kurang dari 6 bulan. Sumber dan daerah nyerinya diketahui dengan jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan nyeri akut ya. Nyeri kronis. Nyeri kronis, nyeri yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Bisa juga bertahun-tahun setelah mengalami cedera atau gangguan tertentu. Seseorang yang mengalami nyeri kronis ternyata lebih rentan mengalami depresi, kecemasan dibandingkan dengan orang yang mengalami nyeri akut. Nah, dari sini sudah bisa membedakan ya antara nyeri akut dan nyeri kronis. Manajemen nyeri. Yang pertama, pemberian obat analgesik. Fungsinya digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Obat yang digunakan sebagai analgesik ada dua jenis. Yang pertama ada narkotika dan yang kedua non-narkotika. Untuk yang narkotika digunakan dengan tujuan menurunkan tekanan darah dan menimbulkan depresi pada fungsi vital, misalnya respirasi. Non-narkotika bisa menggunakan aspirin, acetaminophen, dan bahan antiinflamasi non-steroid. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, modifikasian stimulus nyeri dengan beberapa teknik. Yang pertama, teknik latihan pengalihan. Bisa dilakukan dengan menonton televisi, berbicara dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini bisa melakukan melemaskan otot tangan, kaki, kemudian menganjurkan pasien untuk tarik nafas dalam dan mengisi paru-paru dengan udara, menghembuskan secara perlahan. Stimulus kulit. Nah, ini untuk stimulus kulit bisa menggosok dengan halus daerah yang nyeri, menggosok pada daerah nyeri, menggunakan air hangat atau air dingin. Dilakukannya pemijatan dengan air hangat. Yang terakhir adalah mengurangi faktor yang dapat menambah rasa nyeri. Contohnya, faktor-faktornya yang pertama ketidakpercayaan. Kemudian yang kedua kebosanan. Yang ketiga kesalahpahaman.
yang keempat kelelahan, dan yang kelima ketakutan. Nah, ini adalah beberapa manajemen dari nyeri. Pengkajian nyeri. Yang pertama kita lihat dari lokasi nyerinya pada area mana. Yang kedua, perilaku nonverbal. Kita lihat dari ekspresi wajah, gemertak gigi, kemudian menggigit bibir bawah. Yang ketiga, intensitas nyerinya bisa ringan, sedang, berat, atau tak tertahankan. Yang selanjutnya, kualitas. Contohnya teriris pisau, tertusuk, atau terbentur. Waktu dan lama. Waktunya kapan, kemudian berapa lama terjadinya nyeri. Untuk yang keenam, faktor presipitasi, faktor pendukung ya, faktor-faktornya bisa kita lihat dari emosi, lingkungan, stresor fisik, kemudian kegiatan tiba-tiba. Yang terakhir adalah apel pengukur nyeri. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan gambar dari ekspresi nyeri. Jadi kita bisa mengukur nyeri dengan melihat ekspresi wajah pasien. Nah, ini adalah contoh gambar dari ekspresi nyeri ya. Jadi kita bisa menilai nyeri berdasarkan gambar ini. Untuk yang pertama ada angka 0 sampai 10. Untuk 0 dikatakan 0 itu tidak nyeri. Kemudian 1 sampai 2 dinyatakan nyeri ringan. 3 sampai 6 itu dinyatakan nyeri sedang. Kemudian 7 sampai 9 itu nyeri berat, dan terakhir itu angka 10 nyeri sangat berat. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Penata laksanaan nyeri. Yang pertama adalah distraksi. Distraksi digunakan sebagai metode